manusia adalah makhluk yang bermoral. Namun nyatanya justru banyak sekali manusia yang bertindak berlebihan. Tapi harus ingat bahwa kita tidak tahu umur bumi, umur planet ini sampai kapan. Artinya, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia, kepuasan manusia. Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu yang jauh dari kehidupan kita. Nyatanya, ia telah mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita. Tapi, apakah Grand Political Theory mampu menjawab tantangan ini? Sebelum jauh membahas mengenai fenomena ini, apa sih Green Political Theory itu? Green Political Theory ini dibahas mulai dari konsep green, antroposentrisme, ekosentris, sampai akhirnya pada konsep sustainable atau keberlanjutan. Para ilmuwan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan bumi beserta isinya untuk manusia. Konsep ini melahirkan pandangan antroposentris, di mana menempatkan manusia pada puncak yang paling tinggi. Dan pandangan ini didasarkan pada anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang bermoral. Namun nyatanya, justru banyak sekali manusia yang bertindak berlebihan. Misalnya, contoh, ketika ada potensi tanah untuk digali, tanah galian emas, manusia itu akan berambisi untuk terus menggali sampai pada akarnya, sampai pada bawah, sampai habis. Sehingga mereka lupa akan konsep keberlanjutan atau sustainable yang diterapkan, yang mana pada akhirnya galian tersebut akan menimbulkan bencana alam seperti tanah longsor. Dan hal ini menunjukkan bahwa manusia lalai akan moral yang ada pada dirinya. Lalu muncullah ekosentrisme sebagai kritik atas pandangan antroposentris yang memusatkan manusia pada hierarki yang paling tinggi. Ekosentrisme mengatakan bahwa manusia adalah bagian dari makhluk hidup yang ada di bumi, seperti hewan ataupun tumbuhan. Kritik ini menyampaikan bahwa jika puncak tertinggi ada pada manusia dan tidak ada kontrol terhadapnya, maka lama-kelamaan akan terjadi kehancuran. Pendukung ekosentrisme mengingatkan bahwa walaupun puncak tertinggi ada di manusia, tapi harus ingat bahwa kita tidak tahu umur bumi, umur planet ini sampai kapan. Kita tidak tahu kapan terjadi kehancuran pada dunia. Maka dari itu, ekosentrisme mengajak manusia untuk sama-sama melestarikan alam untuk keberlanjutan, untuk keberlangsungan hidup yang lebih lama. Masalah lingkungan ini terjadi secara global, tidak hanya di Indonesia. Dan yang sering diperbincangkan pada abad 21 adalah mengenai perubahan iklim. Perubahan iklim ini dipicu atas beberapa aktivitas manusia, di antaranya ada pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi hutan, ataupun efek dari kegiatan-kegiatan industri. Fenomena ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, mulai dari meningkatnya frekuensi bencana alam sampai pada terganggunya sistem pangan dan kesehatan manusia itu sendiri. Data menunjukkan bahwa suhu bumi terus meningkat dari waktu ke waktu, yang mana dapat memicu air permukaan laut naik, cuaca ekstrim, bahkan sampai merambat pada segi ekonomi seorang individu, manusia. Dan di Indonesia sendiri, dampak dari perubahan iklim ini dirasakan oleh beberapa sektor, salah satunya adalah sektor pertanian. Perubahan pola curah hujan yang tidak menentu menyebabkan kekeringan di satu sisi dan banjir di satu sisi. Akibatnya, petani ini sulit menentukan waktu tanam dan panen yang tepat, yang pada akhirnya dapat mengganggu ketahanan pangan nasional. Selain itu, pada sektor perikanan dan kelautan juga terkena imbasnya. Suhu permukaan laut yang meningkat mempengaruhi habitat ikan, sehingga hasil tangkapan nelayan ini menurun. Pada aspek kesehatan, cuaca yang semakin panas memicu peningkatan kasus seperti demam berdarah, malaria, terutama di wilayah tropis seperti Indonesia. Pun halnya dalam sektor ekonomi.
infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, fasilitas umum yang sering kali rusak akibat banjir, longsor ataupun bencana lain, ini perlu membutuhkan rekonstruksi atau perbaikan ulang dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Belum lagi pada sektor pariwisata yang terdampak akan cuaca buruk dan memaksa pantai ataupun destinasi wisata lain itu ditutup. Dari fenomena tersebut, kita bisa mengadopsi bagaimana green political theory ini mengajarkan bahwa kebijakan yang dibuat harus mengutamakan aspek keberlanjutan. Artinya, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia, kepuasan manusia, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Di sini, green political theory dapat menjadi pondasi yang kuat untuk kebijakan-kebijakan, untuk merumuskan kebijakan dalam mengatasi perubahan iklim, seperti pertama, perubahan pada energi terbarukan. Kedua, perlindungan hutan dan penghentian deforestasi. Ketiga, pengelolaan limbah yang baik. Dan yang keempat adalah membangun kesadaran masyarakat serta partisipasi masyarakat untuk arah yang lebih baik. Jadi, green political theory ini merupakan teori yang mampu memberikan jawaban atas fenomena-fenomena lingkungan yang ada. Teori ini juga mendorong kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. So, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan berdampak besar pada perubahan di masa depan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih, aku Rafika Nurishfa Gastia dengan NIM 174221097 dari Teori Politik kelas A. Terima kasih, sampai jumpa.